tapi bisa jadi karena teman tersebut itu sebab kita jauh dari Allah. Maka Allah ketika berkehendak memberikan hidayah kepada itu, dia jauhkan teman. Dan jenengan dekatkan kepada saya, dengan didekatkan Allah Subhanahu wa taala kepada perkumpulan yang lebih bagus. Kenapa? Yaitu hidayah dari Allah seperti itu. Amalan apa Ustaz agar bisa yakin dan bisa mengikhlaskan semuanya ini? Ada Istighfar terus, ingat-ingat mungkin ada satu dosa atau beberapa dosa yang kita benar-benar kurang ajar kepada Allah. Saya pernah ruqyah. Saya 2 kali ruqyah, Mas. Saya 2 kali ruqyah di Budi. Nah, biasanya saya tidak meruqyah seperti ini. Nah, saya meruqyah waktu itu saya tidak baca ayat. Saya tidak bacakan surat ini dan surat itu, tidak. Tapi saya perintahkan suruh yang pasien ini untuk istighfar, mengingat dosa-dosanya kepada Allah, benar-benar ngaku bahwasanya itu dia dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setelah itu sudah jinnya keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena ketika seorang hamba dekat dengan Allah, Allah memberikan ketenangan dalam hatinya, Allah memberikan keluasan dalam hatinya agar tidak gelisah, tidak sedih, tidak ragu. Nah, kalau kita merasa masih masalah ini kok berat, saya masih banyak sedihnya, saya masih banyak khawatirnya, iman kita belum sempurna. Kita kurang dekat dengan Allah. seperti itu ya. Karena mustahil orang yang dekat dengan Allah benar-benar merasa Allah itu miliknya, merasa Allah itu benar-benar mengawasinya, selalu bersamanya. Mustahil orang tersebut gelisah dan sedih. Makanya saya selalu katakan kepada santri ini, kesalahan yang paling besar bagi seorang hamba manusia adalah merasa bahwasanya semua yang ada pada kita itu milik kita. Kesalahan terbesar seorang hamba itu merasa memiliki. Padahal semua kan milik Allah. Terserah mau diambil ya terserah. Anak kita diambil oleh Allah ya monggo. Istri kita diambil oleh monggo. Harta kita diambil oleh monggo. Karena bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan, Masya Allah. Ini memang kadang kita dunia itu penuh dengan cobaan ujian, tapi ketika kita mampu mencikapinya bukan dengan akal pikiran kita, tapi dengan keimanan kita, insya Allah itu. المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله حبيب الله فاكتب لنا نرضاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل